program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming dapat kami dan juga Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah market review selengkapnya. Ya, Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Pariwisata menggelar pertemuan ataupun meeting untuk kemudian membahas mengenai upaya mereka untuk menggenjot perekonomian kreatif di Indonesia. Usai melakukan pertemuan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkomitmen mengembangkan potensi 5 destinasi super prioritas yang dicanangkan Presiden Jokowi. 5 destinasi super prioritas tersebut adalah Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Likupang, hingga Borobudur. Dalam pertemuan tersebut, Teten mengatakan, kerjasama ini akan maksimal jika Kemenparekraf telah menentukan faktor unggulan dari sebuah destinasi, seperti wahana, event, promosi, infrastruktur, hingga fasilitas keramah tamahan atau hospitality seperti hotel atau penginapan. Di sisi lain, Menparekraf Sandiaga juga menekankan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan klaster di setiap subsektor pariwisata. Kolaborasi di setiap klaster ini akan memberikan output dan outcome berupa ketersediaan lapangan kerja di setiap destinasi wisata. Hal tersebut nantinya tidak akan hanya dilakukan di 5 destinasi saja, melainkan di seluruh destinasi unggulan yang dimiliki Indonesia. Karena UMKM dan pariwisata dan ekonomi kreatif ini saling beririsan. Nah, saya kira apalagi sekarang di tengah pandemi, ekonomi kita sangat tergantung pada ekonomi domestik. Nah, kolaborasi ini menjadi sangat penting. Nah, kami tadi sudah sampaikan wilayah kawasan, ekosistem, wahana, event, itu wilayahnya Parekraf. Kami support system untuk dari 100 perahu dari masyarakat Parekraf untuk membantu pemulihan dan proses search and rescue. Untuk Sulbar, Kalsel juga kami berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan dengan tentunya tadi yang disampaikan, kita ada di support system, kita akan bantu langkah-langkah pemulihan, terutama di sektor Parekraf. Sementara itu, terkait rencana gelaran akbar MotoGP di Mandalika 2021, Sandiaga menambahkan bahwa ada beberapa desa wisata di sekitar Mandalika yang sudah dibina bersama antara Kemenkop UKM dan Kemenparekraf. Contohnya adalah Desa Bilabante, Nusa Tenggara Barat, yang potensinya punya ruang besar untuk terus ditingkatkan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai optimisme dalam membaca tren wisata tahun 2021, sudah terhubung melalui telepon Ibu Nunung Rusmiati atau Ibu Rus, Ketua Umum DPP Asita. Selamat pagi, Bu Rus. Selamat pagi, Pak. Ya, Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Bu Rus. Ya, sama-sama. Sehat selalu untuk kita semua ya, Bu Rus. Baik, ya, oke. Kalau kita bicara mengenai program yang diprioritaskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru, Sandiaga Salahuddin Uno, beberapa waktu yang lalu disampaikan, salah satunya adalah menyiapkan kalender event utama destinasi 5 super prioritas dengan menarik wisatawan. Pada saat pandemi, ini mungkin atau tidak, Bu Rus? Terima kasih, pertanyaannya keren sekali. Tentunya sesuatu itu harus optimis dan selalu memungkinkan. Namun sejauh ini kami belum mendapat informasi kalender of event 2021 secara formal. Namun tentunya saya dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandi selalu berkomunikasi dan selalu kita bagaimana menyiapkan kalender of event. Jadi saya terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, khususnya Pak Sandi, juga saya mengucapkan selamat. Ini membuat angin segar pariwisata di Indonesia. Kita tahu Menteri kita sekarang ini selain dia visioner, juga sehingga Asita yang membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia ini akan sangat optimis. Dan supaya diketahui Asita ini membersnya kurang lebih 7.000 travel agent, terdiri dari inbound, outbound, juga
MICE, umroh, tiketing, dan di sini juga Afita lah yang membuat produk, menjual produk. Sebuah booster untuk industri tahun 2020. Beberapa negara kemudian ada kasus virus corona varian baru. Secara segmentasi dari ataupun yang disasar dari target ini sebetulnya untuk turis domestikkah atau WNA juga menurut Anda? WNA memang tidak ada datang ke Indonesia, hanya dia yang mempunyai KIMS atau kebutuhan kepemerintahan itu sudah sejak awal adanya pandemi COVID. Yang tadi tentunya yang kedua, saya sangat dukung untuk keputusan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, karena saya juga terima kasih kepada Presiden kita Pak Jokowi khususnya dan seluruh jajarannya sudah sangat bekerja keras bagaimana agar pandemi COVID ini akan berakhir. Apalagi tadi Bapak bilang sekarang ada kasus corona varian baru. Tentunya saya sangat mendukung, namun lagi-lagi saya juga berdoa semoga usaha pemerintah dan berkoordinasi dengan asosiasi khususnya Afita itu akan dapat menghasilkan yang terbaik. Dan tadi tentunya sekarang ini terima kasih tadi Bapak bilang pertanyaannya domestik dan internasional. Sekarang ini kita memanfaatkan tentunya kearifan lokal dan juga paket-paket untuk domestik. Dan ini juga apapun dalam masa COVID ini ada kesulitan, tentunya ada juga benefitnya. Dalam arti saya selalu berpikir positif. Contohnya, pada saat kalau memang lagi tidak pandemi, kita betul-betul agak kesulitan mempromosikan 34 provinsi, keindahan alam Indonesia di seluruh Indonesia. Karena terbentur dengan harga. Kadang-kadang harga ke internasional seperti Kuala Lumpur lebih murah harganya dibanding dengan ke Bali, ke Surabaya, ke Jogja. Namun saat ini tidak bisa pergi keluar. Nah, disinilah kita harus memanfaatkan dan bagaimana membuat paket-paket yang menarik dan murah sehingga untuk domestik ini bisa berjalan sesuai dengan cita-cita saya sebagai Ketua Umum. Terima kasih. Baik, oke. Kita masih ada beberapa segmen. Bruce, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Dan pemirsa, tapi Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.